Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Pak Hadi selalu berdoa semoga anak-anakku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar untuk prakarya. Dan perlu anak-anak ketahui bahwa untuk prakarya kali ini usahakan nanti pada saat anak-anak diberikan tugas, anak-anak bisa mengambil contoh tugas itu sesuai dengan yang ada di sekitar kita. Jadi anak-anak memperhatikan barang-barang atau bahan-bahan yang tentunya ada di sekitar kita. Sehingga barang-barang yang di sekitar kita itu akan kita manfaatkan menjadi bahan kerajinan yang bermanfaat untuk kehidupan kita semuanya. Jadi barang-barang di sekitar kita akan kita buat untuk menjadi barang kerajinan yang bermanfaat dan berguna. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang bagaimana kita membuat produksi dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Dan apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan kerajinan, maka Pak Hadi akan menjelaskan pada materi berikut ini. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini, untuk pelajaran prakarya ini kita akan belajar bab 1, yaitu tentang kerajinan serat. Pada materi ini dengan kompetensi dasar yaitu memahami desain pembuatan dan pengemasan karya bahan alam berdasarkan konsep dan prosedur berkarya sesuai wilayah setempat. Kemudian anak-anakku, bahwa pada materi ini dengan tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasi fungsi, bahan, alat, dan proses yang digunakan pada pembuatan karya kerajinan dari bahan alam Nusantara dan di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Baik anak-anak, kali ini Pak Hadi akan menjelaskan tentang proses produksi kerajinan bahan serat. Yang mana pada saat ini kita akan membahas tentang kerajinan tekstil. Anak-anakku sekalian, teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Adapun teknik yang digunakan sangat beragam, yaitu bisa menggunakan teknik dasar yang disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Anak-anakku sekalian, dengan demikian penggunaan teknik dasar itu menjadi harus tepat sasaran. Dan perlu anak-anak ketahui,
teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan, khususnya kerajinan tekstil, yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, mekrem, dan tapestri, itu diantaranya bisa menenun. Perlu anak-anak ketahui bahwa menenun itu dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Jadi itu adalah cara menenun. Kemudian yang kedua, proses untuk memproduksi kerajinan serat yang berikutnya adalah menjahit. Menjahit adalah pekerjaan yang dilakukan untuk menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati oleh jarum jahit dan benang. Karena kalau tidak bisa dilewati oleh jarum dan benang, maka menjahit tidak akan bisa dilakukan. Dan menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau manual atau mesin jahit. Jadi untuk melakukan menjahit itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan tangan, dengan manual, atau dengan mesin jahit. Dan anak-anak tentunya juga pasti tahu bagaimana menjahit dengan tangan, serta bagaimana menjahit dengan mesin jahit. Karena di rumah anak-anak masing-masing pasti pernah melihat orang tuanya menjahit, baik itu dengan tangan maupun dengan mesin jahit. Kemudian dalam pembuatan kain ikat celup itu diperlukan teknik menjahit untuk merintang warna. Jadi ketika menjahit dalam pembuatan kain ikat celup itu diperlukan teknik yang baik. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yaitu mengikat. Mengikat maksudnya adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih untuk membentuk ikatan yang diinginkan. Jadi tujuan mengikat itu adalah untuk menyatukan dua benang atau lebih untuk membentuk suatu ikatan yang diinginkan. Sedangkan mengikat itu dapat pula diartikan dengan menyatukan helaian kain yang satu dengan yang lainnya. Dengan tentunya menggunakan alat pengikat untuk membuat pola tertentu. Misalnya berupa simpul ataupun pola warna. Anak-anakku sekalian, selanjutnya yaitu produksi dan proses kerajinan bahan serat. Perlu diketahui bahwa pembuatan produk kerajinan itu perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas itu anak-anak. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada beberapa persyaratan.
agar kualitas dalam memproduksi kerajinan itu bisa terjamin. Lalu apa syarat-syaratnya perancangan benda kerajinan? Jadi yang harus anak-anak ketahui, yang harus anak-anak perhatikan dalam membuat produk kerajinan, itu yang pertama adalah kegunaan atau utility. Jadi anak-anak harus tahu pada saat anak-anak akan membuat kerajinan, benda kerajinan itu harus mengutamakan nilai yang praktis, yaitu yang dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Misalnya seperti untuk membuat mangkok untuk wadah sayur. Nah, itu praktis dan tentunya sangat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan dalam membuat produk kerajinan itu adalah kenyamanan atau comfortable. Ya, jadi harus memperhatikan kenyamanan. Kenapa harus nyaman? Karena benda kerajinan itu harus menyenangkan dan memberikan kenyamanan bagi pemakainya. Karena kalau tidak memberikan efek yang menyenangkan dan nyaman bagi pemakainya, maka orang tidak akan mau menggunakan kerajinan itu. Apalagi untuk membeli. Nah, jadi kenyamanan itu sangat penting untuk diperhatikan. Misalnya kalau Pak Guru ambil contohnya, misalnya cangkir. Cangkir itu didesain harus ada pegangannya. Kenapa, Nana? Karena kalau tidak ada pegangannya, maka penggunanya itu akan kesulitan untuk memegang. Sehingga harus ada pegangan. Nah, itu sebagai contoh. Kemudian anak-anakku sekalian, yang berikutnya yang harus diperhatikan itu adalah keluasan. Keluasan atau flexibility. Kenapa keluasan harus diperhatikan? Karena kalau benda atau barang kerajinan itu tidak memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai kegunaannya, maka akan membuat pemakainya menjadi tidak nyaman tadi itu. Ya, misalnya sepatu. Kalau anak-anak membuat kerajinan sepatu, maka sepatu itu harus dibuat yang sesuai dengan anatomi tubuh manusia. Bahkan harus sesuai dengan ukuran kaki pemakainya. Sehingga pada pembuatan kerajinan sepatu itu harus ada size-nya. Kenapa seperti itu? Karena agar disesuaikan dengan anatomi atau ukuran kaki penggunanya. Selanjutnya keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Jadi kalau kita membuat kerajinan itu harus betul-betul memperhatikan keamanan dari si pemakainya.
Misalnya kalau kita membuat piring dari serat kelapa atau yang biasa disebut ingke, kalau kita di Lombok itu biasa disebut ingke. Maka anak-anak harus pahami bahwa bagaimana caranya untuk mempertimbangkan agar komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Ya, jadi harus dipertimbangkan apakah itu pewarnanya atau mungkin nanti di ujung seratnya, bagaimana dikelola sedemikian rupa sehingga tidak lancip misalnya. Karena kalau lancip nanti ketika digunakan bisa melukai penggunanya. Nah, itu bisa dikatakan menjadi tidak aman bagi penggunanya. Maka keamanan itu harus diperhatikan. Kalau menggunakan serat, ya seratnya harus disesuaikan, misalnya tidak lancip. Jadi ketika ujung serat itu akan bersentuhan dengan kulit pemakainya, maka aman untuk digunakan. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir itu yang sangat penting, ini yang harus diperhatikan adalah keindahannya atau estetisnya. Jadi perlu anak-anak pahami bahwa benda yang indah itu mempunyai daya tarik yang lebih dibandingkan dengan benda yang biasa-biasa saja. Jadi keindahan sebuah benda itu dapat dilihat dari banyak hal. Ya, misalnya bentuknya, kemudian hiasannya atau ornamennya, ataupun mungkin ada bahan bakunya yang lain. Jadi hal-hal yang seperti itu akan menambah keindahan dari kerajinan yang kita buat. Oke, anak-anakku sekalian. Jadi itulah beberapa hal yang anak-anak perlu pahami ketika akan membuat kerajinan. Jadi harus memperhatikan beberapa kriteria yang sudah Pak Guru sebutkan tadi. Baik, anak-anakku sekalian, itulah tadi yang dapat Pak Hadi jelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana dan apa saja kriteria-kriteria yang harus kita perhatikan ketika kita membuat barang-barang kerajinan. Semoga ini bermanfaat dan nantinya tentunya akan bisa dijadikan karya nyata yang akan bermanfaat dan kalau bisa akan menghasilkan. Baik anak-anakku sekalian, sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.